Oke, halo teman-teman IT. Hari ini buat di materi online-nya aku bakal jelasin terkait input, output, dan operator. Di sini nanti aku juga bakal kasih contoh programnya biar kalian paham. Oke, mungkin langsung aja ya. Nah, jadi kalau misalnya di output tunggal sebenarnya gampang ya. Output tunggal tuh kita udah masukin nilainya gitu. Jadi misal di integer X, itu kita taruh nilainya 100. Sama ini kan dia angka 100 ya, atau nilai bulat gitu. Nah, itu harus pakai integer kalau misalnya angka. Kalau misalnya koma, dia nanti pakai float. Kalau misalnya nama, name, dan segala macam itu pakai string. Nah, karena di sini udah kita masukin integer x sama dengan 100, udah nanti tinggal si out x saja, habis itu n-line. Jangan lupa kalau misalnya si out itu atau si ini tuh ada n-line-nya. Nah, nanti di sini dia outputnya cuma 100 atau misalnya kita ubah misal jadi 50 ya outputnya bakal 50. Ini sesuai yang kita input. Nih, kalau misalnya output tunggal itu kita yang input ya kalau output. Nah, ini juga sama X, Y, Z, cuma ini ada banyak. Nah, ini nanti kalian tinggal tambahin koma aja. Ini tinggal dipanggilnya terserah misalnya mau di kalian mau panggil Y dulu atau mau di sini mau manggil Y dulu. Z dulu gitu itu bebas. Nah, ini nanti outputnya yaitu 100, 200, 300. Nah, kalau uh, input tunggal itu tuh kita deklarasi dulu mau apa yang diinputkan. Misalnya X. Berarti si out masukkan nilai X. Nah, ini buat di layar user ya, bukan di kita sebagai developer, tapi di layar usernya. Nah, nanti si usernya ini bakal masukin nilai X. Yang dimana bakal kita simpan sebagai X. Nah, nanti udah kalau udah kita tinggal si out si X-nya. Nah, ini sama kayak input banyak juga X, Y, Z, nilai X, Y, Z. Nah, nanti si user yang tampilan user tuh ada masukkan nilai X, masukkan nilai Y, masukkan nilai Z. Nah, nanti tinggal kita panggil aja di si out X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, ini boleh nanti teman-teman coba atau otak-atik gitu kalau misalnya mau nyoba inputnya misal 20, 30 atau berapa itu bebas. Karena kalau misalnya masih apa namanya? Masih sedikit sih masih gampang lah harusnya ya. Jadi kalian otak-atik aja ya. Otak-atik aja. Nah, selanjutnya itu increment dan decrement. Sebenarnya ini nggak terlalu dibahas juga selanjutnya, cuma kayaknya kalian harus tahu aja sih. Nah, ini di sini kalau di increment and decrement itu, ya misal nih, eh pre-increment tuh nilai yang ditambahin sebelumnya. Sebelum X-nya ditampilin, dia tuh ditambahin. Nah, kalau misalnya post increment itu setelah Y-nya ditampilin. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi gini, saya langsung kita compile and run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, X-nya kan 5. Nah, di nilai plus plus X-nya, dia itu udah ditambah. Jadi, sebelum ditampilin itu, si X ini nilainya udah ditambah. Tambahnya berapa? Satu. Karena kalau misalnya plus plus itu dalam pemrograman itu dihitungnya satu ya. Jadi, nanti kalau misalnya plus plus misal 6 plus plus misalnya kita bikin variabel baru nih. Z plus plus Z sama dengan 15. Berarti plus plus Z sama dengan 16 gitu. Nah, terus kalau misalnya si post increment itu tuh dia nampilin dulu baru ditambah. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Ya, plus-plusnya masih 10, tapi pas sudah selesai atau kita panggil lagi, dia baru nambahin nilai 11-nya. Itu bedanya ya. Jadi plus-plus itu di sini nanti dia langsung bakal ngeluarin hasil yang ditambah. Kalau di sini nanti dia harus dipanggil lagi gitu. Jadi ada proses dahulu di sini. Oke, nah selanjutnya itu operator matematika. Sebenarnya ini gampang ya. Jadi kayak penjumlahan itu plus, pengurangan itu min, kalau perkalian itu bintang, pembagian itu tanda miring, kalau modulus itu persen.
Nah, ini ada contohnya biar kita jelasin. Oke, nah jadi di sini misal nih A sama dengan 100, B sama dengan 5. Coba kita jalanin. Nah, di sini kenapa pakai float? Karena kan kalau misalnya hasil tambah bagi kurang kali itu nggak selalu nilai bulat ya, pasti kan kadang ada nilai apa nilai komanya kan. Makanya di sini kita jaga-jaga pakai float. Nah, di sini setelah kita deklarasi C, di sini kita bisa tambah-tambah nih C itu A tambah B, C A dikurang B, habis itu C A dikali B, C A bagi B, C A modulus B. Nah, ini bener ya, A tambah B 105, A min B 95, A dikali B 500, dan segala macam. Nah, ini nanti teman-teman boleh coba-coba juga. Nah, ini kan kalau ini kan kita yang deklarasi ya. Nah, nanti boleh kalau misalnya kalian mencoba si user yang input tuh. Nah, terus kalau modulus ini maksudnya apa sih? Jadi modulus itu gini, jangan yang susah deh. Misal 10, 5 sama 2. Nah, jadi kan si 2 ini ada kalau misalnya ditambah 2 lagi kan sisa 4 ya. Nah, 4 itu ke 5 itu kan dikurang satu, jadi masih ada sisa baginya itu satu. Makanya kalau misalnya dibilang 5 modulus 2 itu satu gitu, teman-teman. Nah, ini selanjutnya itu aplikasi nilai, ini latihannya. Eh, Aku harap kalian udah bisa bikin gini, bikin aplikasi ini. Sebenarnya ini gampang sih, cuma input terus masih ada cuma nampilin nilai akhirnya aja. Ini kayak gini. Nanti kalian bikin dulu string, apa nih yang diperluin, name nama prodi matkul. Nah, ini nanti kalian sesuaiin aja ya nama pelajaran, terus NISN. Terus kalau ini kelas kali ya, jadi kalian sesuaiin aja nggak harus sama. Nah, habis itu float, nilai kuis, nilai UTS, eh, nilai tugas, nilai UAS, nilai akhir. Nah, kenapa float? Karena kalau nilai kan bisa aja nilai dia nih 80,5 gitu. Atau nilai akhirnya nanti 84,7 gitu kan nggak nggak pasti bilangan bulat kan. Makanya di sini kita lebih baik pakai float untuk nilai. Nah, habis itu tinggal input data mahasiswa ini sebenarnya di akhir nggak ditampilin sih, tapi nggak apa-apa ntar tinggal kita panggil-panggil aja kalau misalnya mau kalian tampilin. Habis itu tinggal out ke usernya, nilai kuisnya berapa, terus kita masukin jadi nilai kuis, NQ, habis nilai UTS, NT, dan segala macam. Nah, ini variabelnya kalian nggak harus sama nggak apa-apa ya. Jadi kayak nilai UTS nanti jadi UT ini. Eh, nah gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi senyaman kalian aja gimana, apa, senyaman kalian kasih variabelnya gimana. Nah, nanti kalau udah dapet nih semua nilai-nilainya, nah, nanti tinggal panggil variabel si nilai akhir nih. Nah, akhir kita kasih rumus yang ada di soalnya. Nah, ini. Jadi 0,15 kali NQ bla 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 blanya. Hasil udah tinggal di out. Nah, coba kita jalanin ya. Nah, ini nanti si user bakal input nilainya dan nilai akhir. Nah, ini masih ada yang. Oh, ini ada yang ke bawah, guys. Nah, itu karena tadi udah aku hapus, ini harusnya nggak ada ya, tadi ke bawah. Nah, jadi nanti si ini tuh sebenarnya buat ini aja sih, buat atribut aja biar ketahuan ini nilai akhirnya lo gitu. Ini kan tadi otomatis ya. Nah, mungkin itu aja sih. Jadi kalian nanti coba aja aplikasi ini. Oke, mungkin itu aja untuk materi terkait input, output, dan operator.
Insya Allah kalau misalnya nanti habis ini kita bakal belajar if else atau struktur seleksi. Jadi aku harap kalian belajar apa program-program ini biar nanti ke depannya juga bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman IT.